kemudian memakannya selama berhari-hari. Dia bahkan menuliskan bagian favoritnya adalah pantat Grace karena dagingnya paling empuk. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kasus pembunuhan tragis. Bukan hanya dibunuh saja, kanibal ini akan mengirim surat kepada keluarga korban, dan di surat itu dia akan menjelaskan bagaimana proses dia membunuh dan memakan korban-korbannya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Surat dari Neraka, kisah mengerikan Albert Fish, sang kanibal dari Amerika. Dari luar, Albert Fish tampak seperti kakek tua biasa pada umumnya. Pendiam, berjenggot putih, dan sangat amat ramah. Tapi di balik wajah lembutnya itu tersembunyi kegelapan yang sulit untuk dipercaya. Dia bukan hanya seorang pembunuh, tapi juga kanibal, penyiksa anak-anak, dan pelaku kejahatan yang bahkan membuat polisi paling berpengalaman sampai tidak bisa berkata-kata. Kasus kejahatannya bisa terungkap lewat sebuah surat yang dikirimnya sendiri kepada keluarga korban. Dia menjelaskan secara rinci apa yang dia lakukan, dan sejak saat itu dunia tahu ini bukan hanya kasus pembunuhan biasa. Ini adalah mimpi buruk yang benar-benar nyata. Kalau kalian bertemu dengan Albert Fish di jalan, kalian mungkin akan menunduk sopan atau bahkan membantunya untuk menyeberang jalan. Wajahnya seperti kakek tua yang bisa kalian percaya. Rambutnya putih, suaranya sangat lembut, dan selalu memakai setelan yang sangat rapi, seperti pria tua zaman dulu yang sangat santun. Tapi siapa sangka, di balik penampilannya itu tersembunyi sosok monster yang sesungguhnya, yang bahkan penjara pun tidak siap untuk menampung jiwanya yang sangat amat kejam. Albert Fish lahir pada tanggal 19 Mei 1870 di Washington, Amerika Serikat. Masa kecilnya buruk, dia tumbuh dari keluarga yang berantakan. Banyak kisah gelap lainnya yang penuh dengan masalah. Ayahnya meninggal saat Albert Fish masih kecil pada saat itu. Ibunya yang kesulitan untuk merawatnya lalu menyerahkannya ke panti asuhan, dan di sanalah semuanya dimulai. Di panti asuhan itulah Albert kecil bukan hanya sendirian, tapi juga disiksa. Dia sering dipukulin, dicambuk, dan diintimidasi oleh pengurus panti dan anak-anak lain. Tapi yang paling mengganggu adalah fakta bahwa dia mulai menyukai rasa sakit. Saat anak-anak yang lain merasakan kesakitan karena cambukan, Albert Fish malah terdiam dan lama-lama menikmati setiap luka. Bayangkan, dari usianya yang 9 tahun, Albert sudah rusak secara batin, tapi hidup tetap berjalan. Saat menginjak remaja, dia pindah ke New York. Dia mulai bekerja sebagai pelukis rumah, kemudian menikah dan bahkan memiliki 6 orang anak. Sekilas hidupnya tampak normal, tapi di balik itu, Albert Fish menyimpan rahasia yang sangat menumpuk. Hasrat untuk menyakiti, melukai, dan memakan manusia. Dan kalian tahu, dia mulai sering membaca cerita-cerita soal penyiksaan. Dia mengembangkan fetisi yang sangat ekstrim, menyiksa diri sendiri dengan cambuk berpaku, menusuk tubuhnya dengan jarum, bahkan memasukkan benda-benda tajam ke dalam tubuhnya. Saat dia ditangkap dan dironsen, dokter sangat terkejut saat melihat ada lebih dari 29 jarum logam tertanam di sekitar kemaluannya. Jarum itu dia tanam sendiri guys, satu persatu, dan dibiarkan di sana selamanya. Tapi obsesi Albert Fish tidak berhenti pada dirinya sendiri. Dia mulai mengincar anak-anak, terutama anak-anak yang kehilangan arah dan yang hidup sendirian. Dia akan mendatangi keluarga-keluarga miskin, pura-pura menawarkan sebuah pekerjaan atau bantuan. Dia sering menyamar sebagai pria tua baik hati sampai anak-anak itu mempercayainya. Dan saat mereka ikut dengannya, hidup mereka berubah menjadi neraka. Salah satu korban pertamanya yang diidentifikasi oleh polisi bernama Berba Francis McDonald. Anak lelaki berusia 8 tahun. Dia ditemukan tergantung di atas
pohon dengan tubuh memar, disiksa habis-habisan. Tapi tidak ada yang tahu pasti siapa pelakunya. Albert saat itu masih belum dicurigai oleh polisi. Tapi semuanya berubah ketika dia bertemu dengan Grace Budd pada tahun 1928. Albert Fish yang pada waktu itu berusia 58 tahun datang ke rumah keluarga Budd di New York. Dia memperkenalkan diri sebagai laki-laki bernama Frank, pria tua yang katanya ingin mempekerjakan putra mereka yang bernama Edward Budd di peternakan miliknya. Dia datang dengan sangat rapi, sopan, dan bahkan sudah membawa hadiah kecil. Tapi yang menarik perhatiannya bukan Edwardnya, justru mata Albert langsung tertuju kepada adik Edward yang bernama Grace, gadis kecil berusia 10 tahun. Dia mengubah rencananya seketika. Dia berkata bahwa dia akan mengajak Grace ke pesta ulang tahun keponakannya dan berjanji akan mengembalikannya malam itu juga karena Albert terlihat sangat terpercaya dan Grace tampak happy, sangat antusias. Orang tua Edward akhirnya mengizinkan sebuah keputusan yang akan menghantui mereka seumur hidupnya. Grace tidak pernah kembali setelah kepergiannya bersama Albert Fish. Tapi aneh gak sih, baru kenal, baru datang, baru berkunjung, anak perempuannya yang masih 10 tahun mau pergi sama orang yang baru dia kenal, tapi diizinin. Itu aja udah salah besar. Dan keluarga Edward tidak tahu apa yang terjadi kepada anak perempuan mereka yang bernama Grace. Sampai 6 tahun kemudian, tiba-tiba saja mereka menerima sebuah surat tulisan tangan tanpa amplop. Tidak tahu siapa pengirimnya. Di dalam surat itu, Albert Fish menceritakan dengan tenang dan detail bagaimana dia membunuh dan memakan anak mereka. Di dalam surat itu, Albert Fish menuliskan, "Saya membawa Grace ke rumah kosong. Saya menyuruhnya menunggu sebentar. Saat dia bermain-main, saya diam-diam membuka tas dan menyiapkan pisau, gergaji, dan tali." Bahkan dia menggambarkan bagaimana dia mencekik Grace, memutilasi tubuhnya, lalu memasak bagian-bagian tertentu untuk dimakan. Bukan cuma itu guys, dia juga menuliskan tentang bagaimana dia memanggang potongan tubuh Grace di dalam oven, menambahkan wortel, bawang, dan saus, kemudian memakannya selama berhari-hari. Dia bahkan menuliskan bagian favoritnya adalah pantat Grace karena dagingnya paling empuk. Surat itu sangat mengerikan hingga polisi yang membacanya muntah di tempat. Tapi surat itulah yang menjadi barang bukti penting karena ada jejak kecil pada kertas surat itu berlabel dari sebuah hotel. Dari situlah penyelidikan dimulai dan Albert Fish akhirnya tertangkap. Albert Fish ditangkap pada tanggal 13 Desember 1934. Saat ditangkap, dia tidak melawan, tidak panik, dia bahkan tersenyum dan berkata, "Saya tahu hari ini akan datang, saya akan dipenjara." Saat sedang diinterogasi, dia mengaku bukan hanya membunuh Grace Budd, tapi juga membunuh lebih dari 100 orang anak. Meskipun hanya sebagian kecil yang terbukti, dia tidak menunjukkan rasa penyesalan, justru dia mengulang-ulang cerita-ceritanya yang penuh gairah dan semangat, seolah-olah dia sedang membaca dongeng. Dia kemudian diadili meskipun pengacaranya berusaha membuktikan bahwa Albert Fish adalah orang gila. Hakim memutuskan bahwa dia sadar atas apa yang telah dia lakukan. Kemudian dia dijatuhi hukuman mati di kursi listrik. Eksekusinya dilakukan pada tanggal 16 Januari 1936 di penjara Sing Sing. Bahkan saat dia sudah duduk di kursi listrik, para petugas kesulitan menyalakan arus listriknya karena jarum logam di dalam tubuh Albert menyebabkan korsleting. Butuh 2 kali percobaan sebelum dia akhirnya mati. Albert Fish bukan pembunuh berantai biasa. Dia adalah mimpi buruk yang hidup, berjalan di antara manusia-manusia, menyamar sebagai pria biasa, pria baik-baik.
Dia bukan hanya membunuh, tapi juga menyiksa, mencicipi, dan menyimpan bagian-bagian tubuh korbannya. Dia menulis surat-surat penuh puisi gelap tentang rasa daging manusia. Dia adalah perpaduan mengerikan antara horor, penyakit jiwa, dan kejahatan murni. Bahkan setelah kematiannya, namanya masih membuat orang-orang merinding. Dia menjadi inspirasi di berbagai film horor, buku, dan karakter-karakter menyeramkan. Tapi tidak satu pun bisa menangkap betapa gelap dan rusaknya jiwa Albert Fish yang sebenarnya. Dia bukan monster dari dongeng, dia nyata, dia pernah hidup, dan dia mungkin pernah menjadi tetangga kalian. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching, see you next video. Bye-bye.